Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Baitur Rahman, insyaallah mudah-mudahan senantiasa selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Rabbul Izzati, Tuhan kita yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang mana tentu dengan kudrat iradahnya, hidayah juga inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua bisa bersua, berkumpul bersama melaksanakan rangkaian ibadah kita. Kita berharap mudah-mudahan dengan hadir dan berkumpulnya kita semua ini menjadi sebab dibukakannya pintu rahmat dan keberkahan di sisi Allah bagi kita semua. Selain itu kita bermohon kepada Allah juga mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini selain mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua yang memenuhi kepala kita, kita berharap mudah-mudahan selain itu bisa menjadi bekal dalam menjalankan kehidupan, karena ilmu agama bukan hanya sekedar hanya sebatas ilmu pengetahuan yang harus kita ketahui, terlebih ilmu agama itu harus menjadi amalan yang memang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Demikianlah ketika Al-Quranul Karim sebagaimana disampaikan di dalam ayatnya, Allah berfirman, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-30 sebagai bentuk curhatan dari Rasulullah SAW, di mana disampaikan, wahai Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjuro, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang diindahkan, diacuh tak acuhkan gitu. Maka selanjutnya kita lihat bagaimana pemaparan para ulama tafsir yang berbicara mengenai ayat ini, bagaimana di antara orang-orang yang menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangannya, menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab suci panduannya, ada beberapa karakteristik yang terjadi padanya. Salah satu di antaranya yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan di antara orang-orang yang mengabaikan Al-Quran itu adalah man lam yaqra'il Qur'ana faqad hazarhu. Barang siapa yang tidak suka membaca Al-Quran, hiji tah nu tara maca, Pak. Jadi dia yakini Al-Quran itu sebagai kitab suci, jadikan sebagai pegangan hidupnya, tapi tara dibaca gitu. Ya. Pertanyaannya, ada tidak umat Islam nu tara maca Quran? Aya? Aya, ya kan. Saha batur, alhamdulillah ya. Pokoknya nu goreng mah kabaturkeun kan, begitu batur. Insyaallah urang makan, insyaallah kita mah Al-Qur'an sudah menjadi satu kesatuan dengan diri kita kan, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dulu saya pernah menerangkan ya bahwa umat Islam dengan Al-Qur'an itu tidak bisa dipisahkan. Seperti ya gula dengan anggroe kopi, gula jeung kopi ya, begitu. Gula dengan manisnya gitu kan. Kemudian cabai dengan pedasnya gitu kan. Seperti kade ulah cengkeh jeung bala-bala, kade bisa cengkeh jeung bala-bala mah. Artinya umat Islam dengan Al-Qur'an tidak bisa dipisahkan, merupakan satu kesatuan yang memang seharusnya semestinya umat Islam melakukan itu semua gitu kan. Jadi minimal urang insyaallah ya satu hari satu, alhamdulillah di dia mah satu hari satu juz gitu-gitu atuh ya. Ulah satu hari satu ayat bari jeung nu ponok deh ayat teh kan urang insyaallah ya. Karena sudah merupakan kalau bahasa kita mah ya makanan sehari-hari kita, seharusnya begitu. Oke, yang keduanya ya, Ibnu Taimiyah mengatakan waman qara'ahu ya walam yatadabbar ma'anihi faqad hajaruhu. Demikianlah orang yang suka membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an itu dia baca walam yatadabbar ma'anihi, tapi dia tidak mentadaburi, tidak mempelajari isi yang terkandung di dalamnya, faqad hajaruhu. Orang ini pun termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Maka insyaallah kita menyebaya setelah kita baca Al-Quran itu kemudian kita kaji isinya, minimal buka terjemahna, buka tafsirna. Sekarang alhamdulillah dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kemudahan bagi kita. Sekarang tafsir Al-Quran sudah ada terjemahnya, Pak, sudah banyak ya, sudah banyak diterjemahkan. Tinggal apanya? Tinggal
Gitu kan. Tahu gul Pak, geus difasilitasi dengan mudah orang teh bisa bahasa Arab, tapi sekarang sudah diterjemahkan. Cuman jadi masalahna hoream macana teh eta unggul. Ya, kita mudah-mudahan kita. Oke, itu yang kedua. Kemudian tidak cukup itu. Ya, waman qara'ahu barang siapa membaca Al-Qur'an tersebut ya, wa yatadabbar ma'anihi dia pelajari isi yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut. Akan tetapi walam ya'mal bihi, dia tidak amalkan Al-Qur'an itu dalam kehidupannya, faqad hajarahu, itu juga termasuk di antara orang yang mengabaikan Al-Qur'an, ya kan? Jadi nu tadi matara maca, anu ayeuna masuk maca teu dipelajari, ayeuna mah maca dipelajari tapi tidak diamalkan, itu juga termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Artinya Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, Al-Quran itu bukan sekedar ilmu pengetahuan, tapi terlebih Al-Quran itu harus menjadi amalan yang harus kita lakukan di setiap kehidupan kita, dari sendi-sendi kehidupan kita. Makanya pantas kalau ketika ada sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya kan kita lihat akhlak Rasulullah SAW dalam kesehariannya, maka Siti Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Kalau kamu ingin tahu bagaimana akhlak Nabi, lihat saja Al-Quran. Artinya seluruh isi Al-Quran telah ditanamkan oleh Rasulullah SAW dalam sendi kehidupannya. Begitulah Pak, ya ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Itu makanya kalau kita mau hitung-hitungan kenapa kaum muslimin di kita begitu mayoritas banyak, tapi mana izahnya, kekuatan, mana kehebatannya. Hadaina kalau kita persentase Pak, coba di antara kaum muslimin yang 80% sekarang, berapa persen yang biasa rutin membaca Al-Quran, intensif membaca Al-Quran tadi teh one day one juz, beres 30 juz balik teh, cukup ngandalkan Ramadan hungkul gitu kan, seperti itu. Kira-kira berapa persen dari 80% itu Pak? Setengah namanya ulah era ting, berarti berapa? 40%. Dari 40% kaum muslimin, berapa persen yang mempelajari isi yang terkandung di dalamnya? Kira-kira berapa Pak? Setengah deui we pokona mah tong era ting 20%. Dari 20% tersebut berapa yang mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupannya? Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang orang-orang lu mengamalkan. Oh sok baca, insya Allah ayah gaduh tafsirna. Itu kan, oh, ayah di dia di masjid, alhamdulillah di masjid sudah tersedia tadi kan, tengah tadi amalkeun. Nah kembali lagi Pak, ikhwati iman rahimani wakumullah, hadis yang kemarin kita sampaikan, di mana Rasulullah SAW ya mengingatkan kepada kita, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatubalil ghuraba. Nah ini kita ambil bagian di sini Pak, ya. Kemarin kita sempat ya menerangkan tentang hadis ini, di mana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa Islam itu datang ke tanah Arab dalam keadaan asing, ya. Rasul mengatakan wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan Islam akan kembali menjadi terasing kembali sebagaimana dahulu Islam datang. Waktu itu saya sampaikan ya, Islam datang ke tanah Arab saat masyarakat pada waktu itu sedang gitu kan kering dari penanaman ya, atau tadi nuansa-nuansa agama yang mana mereka di sana sudah ada, kalau peradaban sudah ada kan waktu itu ya, bagaimana orang-orang Arab seperti itu sudah melakukan semuanya. Cuman itu tadi kan tidak ada nuansa-nuansa ilahiyah kan, penerapan agama dalam kehidupan. Begitu Islam datang merubah semua tatanan, maka seolah-olah menjadi asing. Tinggal lipat kalimat hadisna wa sayaudu, kata Rasul, dan Islam itu akan kembali. Kalau kita belajar bahasa Arab, kebetulan di sini mah jamaah sudah pernah belajar ya bahasa Arab. Kalimat yang menunjukkan kepada akan itu bisa dengan huruf sa, bisa dengan saufa ya Pak ya, begitu. Kalau sa itu menunjukkan akan waktunya dekat gitu Pak. Kalau saufa artinya akan tapi menunjukkan waktu yang jauh. Ayat kala saya lamun, ayat kala saufata lamun. Kalau saufa mah kelak nanti. Nah, kalau sa mah artinya sekarang. Rasul mengatakan di dalam ayat itu, di dalam hadis tersebut, wa sayaudu ghariban, dan Islam akan kembali dengan waktu yang begitu dekat. Ya. Kembali menjadi terasing, ya.
Maka Rasul mengatakan fatu balil guroba, maka bahagia sekali, beruntung bagi orang-orang yang guroba, yang asing. Ya, masih ingat Pak, dua sifat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut sebagai guroba tadi. Yang pertama, yang pertama pohon deui cek Pak Haji oke. Nu kadua teu ingat biasa oke. Gitu kan? Kan begitu ya. Ini Rasul mengatakan kepada kita di tengah-tengah umat Islam dulu mah zaman jahiliyah, karena tidak ada nuansa agama ya di sana, bukan tidak ada nuansa agama, iya ada ayahnya. Ya dia tiba lagi kan cuman sudah tercampur dengan berbagai macam kemusyrikan, dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan tercela dan yang lainnya gitu kan, ngaranna ge jahiliyah begitu. Tak ieu mah akan kembali lagi seperti itu, tapi tatanan agama sudah ada, dakwah sudah sampai, artinya Pak. Makanya keadaan jahiliyah baheula jeung jahiliyah ayeuna leuwih parah mana kira-kira Pak? Nah, berarti disebut leuwih parah ayeuna. Kenapa? Bukan teh araya kene. Ya kan? Mun karena zaman jahiliyah baheula mah pan tidak ada dakwah, belum sampai. Ayeuna mah dakwah sudah sampai, tapi suasana jahiliyah terjadi. Makanya dua sifat yang disampaikan oleh Rasulullah ya dalam hadis itu berkaitan dengan guroba tadi. Yang pertama, alladzina yuhyuna sunnati wa 'allamahan nasa, begitu kata Rasul. Orang yang disebut guroba, orang yang disebut dengan asing tadi adalah orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, dan dia mengajarkan sunnah tersebut kepada manusia. Ini artinya Pak, kalau kita bisa lihat dari segi ya anak-anak ya pemaknaan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini, al-guroba, orang asing itu adalah orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada orang lain. Artinya tatanan keislaman ini gitu Pak, bakal tercampur dengan berbagai macam gitu. Nah, contohnya ayeuna kan dengan nama label-label yang lain. Ada Islam tradisional, ada Islam modern, tidak ada Pak. Islam dari dulu Islam gitu. Tidak ada embel-embel yang lainnya. Dan tuntunannya sudah jelas begitu ya. Mengatakan dina Al-Qur'an, sareng hadis kan begitu. Kalau kita tidak menemukan dua itu, bagaimana nih para ulama yang telah mengerti tentang itu bersepakat untuk itu? Ya, seperti itu banyak sudah diajarkan. Nah, nanti kita akan ada nuansa-nuansa Islam itu nepikeun kaki bingung gitu, karena sudah tercampur dengan berbagai macam ya. Naon namanya teh dengan kultur budaya sendiri atau dari luar dan yang lainnya seperti itu. Mata nah itu ongko Islam tapi kieu gitu tah, seperti itu. Atau sebaliknya ketika diterangkan Islam yang sebenarnya, begini loh hadisnya, begitu loh sunnahnya, asa aneh gitu. Tak akan terjadi seperti itu. Anu akan ya Rasulullah sampaikan tersebut. Maka ambil bagian kita di antara orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW dan mengajarkan kepada orang lain. Alhamdulillah di Baitur Rahman mah ya kan kajian teh komplit ya. Alhamdulillah. Sabtu pagi kita kajian, kemudian Ahad pagi kita kajian, khusus kaitan dengan fikih juga kita kaji kan. Hari Kamis kalau tidak salah ya. Hari Rabu ya? Hari Rabu. Dengan Ustaz Nasruddin Sarif ya. Begitu yang punya kapasitas yang luar biasa, kompetensi yang sangat luar biasa. Kita udah geus geuna alhamdulillah ya kan. Ya karena ketika kita menjalankan agama pan Islam agama yang didasari dengan ilmu, tidak bisa gitu kan urang sangeunahna gitu kan melakukan sesuatu itu tanpa dasar keilmuan. Semuanya ada ilmunya, semuanya ada dalilnya, semua ada keterangan. Lamun bahasa urang kudu ada fakta jeung data anak kan seperti itu. Nya ieu hadisna tah ieu ayatna seperti itu. Bagaimana pandangan para alim, para ulama memandang seperti itu gitu. Jadi tong sok naon mun bahasa urang mah nyanyahwanan, oke tong sok dipapantes bahasa Sunda mah gitu. Dipapantes teh kieu Pak. Jika nama pantas nama kieu gitu tah. Pantas nama kieu. Padahal tidak ada tuntunannya. Tidak bisa seperti itu. Karena belajar agama itu kayak lamun kaitan usul fikih mah Pak. Kalau urusan ibadah disebut teh tauqifiyah. Tauqifiyah teh maksudnya teh apa? Kita tidak bisa kalau urusan ibadah itu sudah memang garisnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tidak tidak boleh kita itu merekayasa, tidak boleh. Saya tidak semangat ayeuna teh gitu kan.
sholat subuh teh kengeng teu genep rakaat misalkan. Tidak bisa, itu mah tauqif ya, urusanan sareng Allah Subhanahu wa taala. Ari duhur keur hoream rada tunu opat, tidak bisa. Sudah, itu mah ketentuan seperti itu. Dina wudu, ya kan? Wudu itu pan aya nu berhadas teh mana? Payun, ya kan? Sareng pengker, kubul jeung dubur. Tapi ketika wudu yang dibasuh apa? Muka. Wayahna eta mah. Itu padahal mah nu boga dosa teh punten bahasa urang mah dubur bagian belakang jeung kubul, ya kan? Kuduna mah nu dibersihan teh eta we hungkul, wudu mah teu kudu begitu. Nah, ada wajah mah tadi teh teu boga dosa, tapi tidak seperti itu. Begitulah Islam mengajarkan, seperti inilah wudu. Teu meunang merekayasa, sudah seperti itu. Adapun kaitan dengan lain ibadah, muamalah dan yang lain, ini bersifatnya masih luas. Nanti Islam mengajarkan itu semua, ya kan? Nah, yang kedua yang saya sampaikan, ya, dia berkaitan dengan hadis itu, sifat daripada ghuraba itu satu mah yang menghidupkan sunnah Nabi, ya, dan dia ajarkan sunnah itu kepada orang lain. Yang kedua itu yuslihuna ba'da fasadin nas, orang-orang yang senantiasa berbuat islah, berbuat kebaikan dikala manusia kebanyakan, mayoritas manusia banyak melakukan kemaksiatan. Jadi Rasulullah SAW harus diprediksi Pak seperti itu. Ya, dulu sebelum Islam datang, kamari dijerangkeun ekonomina, ya kan, ribawi dan yang lainnya. Ya, jahiliyah baheula seperti itu. Pertanyaanna, ari ayeuna aya keneh praktek begitu tidak? Tuh kan aya keneh. Padahal dulu mah belum sampai dakwah, sekarang mah dakwah sudah menyebar. Oke, selanjutnya berbagai kemaksiatan, pelacuran, prostitusi dan yang lain. Zaman jahiliyah kemarin kita sudah sampaikan. Pertanyaanna, hari zaman ayeuna aya keneh teu Pak? Aya. Ya. Bahkan ayeuna mah leuwih aksesnya bisa jadi lebih mudah gitu. Ya kan? Seperti itu. Padahal dakwah sudah sampai. Oke, Pak. Kezoliman, penindasan dan yang lain dilakukan oleh orang-orang yang di sana baheula gitu kan? Mempunyai kedudukan tinggi, terjadi masyarakat jelata, ya, terzolimi dan yang lainnya. Zaman ayeuna aya teh nu kitu. Tuh Pak Kade ayeuna mah. Bahkan saya sangat ngeri sekali kalau di satu daerah mah nepikeun ka aya justru anu naon ngate berani untuk tadi teh melakukan tadi teh korupsi dan yang lain, lembaga anu mana bidang agama deh Pak. Untung lain diurang gitu, di ditu ya mah. Ya kan diurang alhamdulillah teu aya. Kan seperti itu. Punten kamari dengan kasus-kasus yang terjadi, nauzubillah summa mudah-mudahan ya. Nah, inilah salah satu di antaranya kata Rasul tadi akan kembali menjadi ya Anda. Pan tidak sedikit kita mendengar ya sosok-sosok orang-orang yang maaf, dia bergerak di bidang agama justru, tapi justru melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kemarin terakhir guru pondok pesantren ya, yang mencabuli anak santrinya berapa? 40? Apa? 14? Masya Allah ya. Berapa banyak kan seperti itu. Coba ayeuna Pak. Matakna, Masya Allah, kita ambil bagian dari itu. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang terasing teh. Anu tadi lain terasing teh, lain nyorangan seperti itu bukan. Tapi tadi satu menghidupkan sunnah Nabi SAW. Artinya kumaha? Mun kedah diajar orang oke. Alhamdulillah ada kajian. Sok silakan. Karena kita membuka cakrawala berpikir kita, naon deui ari lain made kos bentuk kieu kajian. Mantap alhamdulillah makmur di Baitur Rahman mah dengan kajian. Ulah bosan Pak eta teh kuloba kajian teh sok gitu kan. Seperti itu. Untuk membuka atau napi minimal sharing dengan kita. Selama ini kita seperti ini pemahaman kita, oh aya nu anyar diskusikan. Ya, muncul bahasa Sunda mah diadu renyomkeun. Iya, karena barangkali khawatir kita itu dengan apa yang telah kita pelajari, ya kan? Orang kan apa keilmuan kita seperti itu. Coba didiskusikan biar terbuka seperti itu kita ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti Pak di akhir-akhir apalagi seperti itu ya. Homo ayeuna nu terjadi bagaimana kesesatan-kesesatan, penyesatan-penyesatan dan berbagai maksiat ya. Masya Allah terjadi di tengah-tengah kita. Aduh, Masya Allah, sangat pisan Pak, sensitif sekali. Mata kurang kudu ngadoa kalau Subhanahu wa taala, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga dan diberikan kekuatan.